dari nol ya. Kita masuk ke Canva terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari sebuah template. Itu caranya di atas itu ada kolom pencarian paling atas, itu kita cari, kita ketik saja, kita cari maulid atau sesuai yang kita inginkan itu. Kalau maulid nanti akan tampil beberapa template seperti ini ya. Kemudian kita pilih, kalau yang pro biasanya kita berbayar, kita cari yang tidak berbayar. Kita pilih salah satu saja, contoh ini kita ambil satu saja, seperti ini ya. Kita tunggu, kemudian setiap bidang atau setiap elemen yang kita klik pada layarnya kita itu kita bisa menggantinya. Setiap itu ada berwarna biru apa ungu itu kayak gitu, kita bisa menggantinya. Contoh kita orang ini ya, kita menggantinya, kita hapus dulu, kemudian dengan ada tanda plus di bawah itu, kemudian kita tambahkan. Kita akan mencari bingkai ya, kita karena mau membuat ribbon maka kita akan ngasih bingkai foto di bawah itu. Setelah kita klik elemen nanti akan muncul beberapa elemen ya, icon-icon itu kayak gitu. Lihat, cari pada bingkai, kita pilih salah satu saja. Contoh kita pilih yang berbentuk lingkaran kembang, klik. Kemudian nanti akan muncul di situ. Setiap elemen kita bisa geser ke atas, kemudian kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Klik ini kita bisa geser ke atas, kita geser ke atas. Kita geser-geser biar posisinya itu pas. Kayak gitu ya. Kita geser, bisa kita edit juga tulisannya, kayak gitu. Yang untuk bagian yang tidak penting, misalkan di bawah itu ada apa, itu kita bisa hapus saja dan nanti kita bisa ganti dengan tulisan yang kita inginkan, kayak gitu. Kemudian untuk cara mengedit, setelah kita klik satu elemen, contoh elemen tulisan kita ganti ya, kayak gitu. Di bawah itu ada icon-icon mulai dari edit, kemudian font itu untuk bentuk fontnya, kemudian gaya teks itu ada yaitu judul atau subjudul kayak gitu. Kita bisa pilihnya, kalau biasanya kalau judul itu besar, subjudul itu semakin kecil. Kemudian ada ukuran font, kemudian warna A itu adalah warna tulisannya, kemudian format itu adalah format tulisannya, jarak juga sama. Kemudian di sini yang paling penting itu adalah untuk efek ini. Karena di efek ini kita bisa memperindah tulisannya kita ya. Seperti apa tulisan yang kita itu seperti yang kita inginkan kayak gitu ya. Maaf ini bahasanya campuran ya. Contoh bayangan. Nanti setiap efek itu yang kita klik itu bisa kita edit. Contoh ya, kita masukkan yang timbul saja kayak gitu, ada titik, ada apa itu lingkaran dan juga garis, itu kita klik. Nah di situ bisa kita edit, kita geser timbulnya seperti apa. Lihat di tulisan itu kan berefek itu kayak gitu. Kayak gitu efeknya. Kemudian kalau kita tidak ingin merubahnya, ada tanda panah lingkar itu di atas sebelahnya rumah, kita klik. Itu akan mengembalikan editan kita yang tidak diinginkan kayak gitu, sama ya. Kemudian animasi itu untuk video, kemudian itu
balok lewat, kemudian tulisan masuk kayak gitu ya. Untuk animasi itu, kemudian alat ada, kemudian biasa, tulisan kayak gitu, ada macam-macam gerak ya. Kayak gitu. Ini untuk animasi yang sudah masuk. Kemudian kita lanjut pada transparasi. Biasanya transparasi itu untuk menyesuaikan background dengan tulisannya itu agar tidak tajam itu. Biasanya kayak gitu. Kita lihat ya, kita geser. Peringatannya maka akan memudar. Semakin kita tinggikan akan semakin menguat. Kayak gitu ya untuk transparasi. Biasanya saya menggunakan transparasi itu untuk background. Contoh backgroundnya itu tumpang tindih ya. Tumpang tindih ada kayak gini. Ada apa ini namanya, warna ya, ada warna ya. Kita klik backgroundnya mana ya, kok tidak muncul, kita klik tak muncul ini background kayak gitu. Biasanya saya ini untuk transparasi itu saya gunakan untuk background. Biasanya ketajaman backgroundnya itu ada warna kayak gitu, kita transparasi. Lihat kayak gitu kan, tajam, ini semakin tajam, kemudian kita pudar kayak gitu, seperti itu. Biasanya saya menggunakan transparasi untuk backgroundnya. Kemudian lapisan itu adalah yaitu layar 1, kemudian layar 2, layar 3, ada apa tumpang tindih itu. Kayak gitu ya untuk lapisan itu. Kita bisa ngeditnya di situ, di lapisan itu. Kayak gitu ya. Kita di situ, kalau lapisan, bagian lapisan kita klik, ada muncul semua ya. Masjid besar itu adalah yang pertama, urutan yang pertama, kedua, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi di bawah itu bisa kita fungsikan untuk mengedit berbagai elemen ya, kayak gitu ya. Efek, pangkas kayak gitu, kembali. Setiap ingin mengedit itu sesuatu yang elemen yang ada di layar kerja kita itu kita klik. Kalau sudah muncul biru-birunya, jadi kita bisa mengeditnya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan, nanti akan saya buatkan video yang lain bagi yang belum terlalu paham tentang desain di Canva.